Mayat itu kita berpikir ini harus diapain gitu. Karena semua akan serba salah pergerakannya. Bene yang paling nggak terima tuh. Ini apa sih kerjaan apa sih kayak begini? Oke, berarti judi. Baik judi. Ini dia. Sekarang kita sudah bersama teman-teman dari Agak Lain. Ya, pasti kalau udah memencet video ini berarti kalian udah tahu akan menonton siapa. Gimana kabarnya semua abang-abangku? Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Saya aja agak kurang baik dikit. Kenapa tuh? Lihat sih Bang. Iya. Kenapa? Hah? Filek. Oh, film. Film apa film? Filek. Film. Lagi pemilu sih. Itu pilek. Itu Pilek. Itu pilek. Saya pilek. Itu pilek. Bene emang jelek seleranya emang. Santai aja. Jelek emang kurang aja. Gue mau bilang kurang tapi nggak pede. Udah ngatain enggak. Biar kali ini kita ngobrol aja bisa lebih santuy, kita masuk ke game pertama dulu. Oh, langsung Oh, main game nih. Langsung game di awal. Masa berapa nih? Ya tergantung Bang, kalau mau depo gede. Gede gue. Kalau depo gede nih pilihannya over under atau apa nih? Mas jangan mempromosikan Mas. Over under, over. Confident-nya. Deponya ini kan depo bangunan. Itu maksud saya. Ya. Sudah disapui. Sapu aja. Itu dia. Nah, kali ini gue pengen ngetes seberapa Batak kalian. Oke. Mas ini tapi Saya tahu orang kan Jawa. Padang kan? Jawa. Jawa dia. Jawa. Berarti salah Google Bang. Lu Tapi kelakuannya Batak banget sih. kalau kan Batak banget. Iya. Ya udah tapi at least lu Baik, gitu. kalian tahu lah beberapa Oke. aturan di Coba Padang aja, ya. Di coba Batak lebih tepatnya. Ini berarti kami rebutan. Oh, enggak rebutan, jelasin aja Bang, mohon maaf. Itu memang Wah, sengaja. daripada meler-meler kayak ini lebih efektif. Iya, lebih efektif kayaknya. Tapi Kan agak seberapa Batak banget kan tambal. itu tambal ban tapi Mas bukan tambal hidung. Iya, ya nggak apa-apa, apa aja ditambal kan. Gue kira pendalaman karakter di film. Jadi pocong. Jadi Enggak Batak dong. gitu. Itu jegel. Itu itu jegel. jegel. Oke, nggak apa-apa nih. Jegel. Mudah-mudahan tidak mengganggu para penonton. Tetap Iya. estetik kan. Udah, estetik. Gak ganggu kok Bang, cuman agak Gitu. Aman. aman. Let's go. Nah, ini gue pengen tahu emang bener ya kalau katanya orang Batak tuh bisa nikah sama saudara sendiri. Bisa nikah sama saudara sendiri, sama sepupu tertentu. Oh, sepupu tertentu. Iya. Tidak semua Ya, sepupu. tidak semua. Sepupu tertentu. Yang cantik-cantik aja gitu. Enggak, agak gitu dong. Ada hitungannya Iya, disebut. iya. Istilahnya pariban. Pariban. Oh, pariban. Jadi laki-laki bisa menikahi perempuan yang semarga dengan ibunya. Oh, lo bukannya nggak boleh nikah semarga? Bukan. Semarga ibu. Semarga dengan ibu. Misalnya aku kan Raja Gugu. Ya. Ibuku tuh Boru Sitohang. Ah. Marganya Sitohang. Aku bisa menikahi perempuan Yang Sitohang. yang Sitohang Dari keluarga ibu. dari keluarga ibu. Jadi misalnya ibuku punya adik atau abang laki-laki, Ya. ya kan? Marganya Sitohang kan. Nah, dia punya anak perempuan. Oh iya. Boleh. Itu boleh. Hanya di, itu. di luar pun kalau ada yang Sitohang ya boleh-boleh juga. Boleh juga. Yang nggak saudara, tapi ini kalau mau yang satu keluarga masih ya itu syaratnya. Iya. Oh, dari ibu ya. Dari Iya. ibu. Iya, iya. Tapi sekarang masih kepake. Maksudnya bener-bener harus strict. Kalau mau gini harusnya sesuai marga gitu. Sekarang enggak sih, enggak yang kayak kamu harus nikah sama pariban, enggak sih. Santai ya? Santai aja. Cuman itu tuh kayak kalau misalnya naksir sama sepupu sendiri itu boleh, khusus itu boleh. Iya, iya, iya. Gitu. Naksir saudara sendiri ya itu. Iya. Gitu yang diperbolehkan. Diperbolehkan. Di luar itu nggak boleh. Nggak boleh. Naksir Memang saudara nggak jangan. boleh secara adatnya kan? Iya, Iya. nggak boleh. Naksir doang boleh nggak? Naksir doang. Jangan dimulai. Jangan dimulai. Oh, sebaiknya dihindari. Iya, jangan dimulai. Punya pengalaman kayaknya? Nggak ya? Iya. Saudara-saudara ada Nggak sih. ada sih momen-momen kita naksir pas kenalan ternyata waduh marganya nggak Iya, bisa. disebutnya biasanya tarito. Iya. Oh, tarito. Jadi kayak ya ternyata saudara, udah menaruh hati, menaruh rasa, tahu-tahu saudara. Makanya kalau si Batak-Batak rata-rata nanya marga apa, boru apa, biar jangan sampai nanti udah terlanjur dalam baru tahu background marganya jadi malah nggak bisa. Biar nggak. Kemarin ada kasus ini. Apaan tuh? Lupa aku marga apa, tapi mereka sudah sampai acara tunangan dan segala macam udah mau pernikahan. Ternyata ada tetua adat yang bilang marga kalian ini nggak boleh nikah. Aduh. Oh. Iya. Itu Kalau nggak salah disebut- mereka masuk ke dalam kelompok marga namanya Parna, yang banyak sekali anggota Iya, marganya. itu ada 60 marga lah Iya. lebih. Iya, iya. Tapi iya. mereka nggak sadar sampai akhirnya ada
orang tua yang bilang nggak boleh ini. Kan disebutin, maksudnya pada saat ini sama ini. Nah, kadang marga itu di sebuah daerah bisa berubah. Oh. Jadi kesannya iya. boleh, tapi setelah dipelajarin lagi menurut tetua-tetua adat, ini nggak boleh nih. Iya. Gitu. Makanya lu nyarinya bukan Medan ya, Bang ya? Aku Ya, nyarinya bukan Medan. Pasangan lu. Bukan Toba. bukan Toba. Karo. Iya, tapi itu ternyata saudara juga. Fun fact ya, ternyata saudara juga. Oke. Jadi iya, ada yang bilang begitu. Cuman ada yang menganggap juga waktu itu ya beda-beda lah Batak Toba dengan Iya. Batak Karo gitu. iya, jadi masih bisa lah. Betul. Lagi Makanya, juga betul. Makanya Jawa. Betul. solusi yang ditawarkan. Iya, cuman ada beberapa cewek Jawa aku tembak nolak. Itu memang nggak mau. Bukan karena keluarga. Bang, kok jahat banget sih. Ya memang iya udah dia. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, tadi soal marga juga udah. Uang tuhor atau sinamon. Sinamon atau Sinamon. dalam kalau Bedanya dalam apa? bahasa Indonesia ya mahar. Ya mahar. Iya. Ada syarat seperti apa? Ya mahar Bang? semakin di depan. Salah. Ya. Itu ya mahar. Kelebihan R itu ya. Lah, air berarti udah disc brake depannya. Benar. Iya, ABS. Udah rem cakram Jadi depan. kan kalau Betul. pernikahan umum ada istilah mahar kan. Mahar itu apa ya? Kayak menunjukkan berapa apa Keseriusan. ya? Keseriusan Untuk gitu. mengikat. Mengikat gitu. Jadi sebenarnya ya itu yang kalau dalam bahasa Batak istilahnya sinamot. Gitu. Sinamot. Tapi nggak ada syarat-syarat kan kalau kayak di Makassar uang panai gitu-gitu. Ya kadang-kadang semakin kesini ada pergeseran, maksudnya kalau anaknya S2, terus atau dokter, Serentak bilang S2. atau apa. Itu karena jadi menaikkan value-nya dia juga iya. gitu. Iya. Ada yang Padahal kadang minta harga, berapa. Harga semua manusia sama di mata Tuhan. Betul. Harga semua manusia sama, di mata Tuhan. Di mata Oke, Tuhan, Rengga di mata 2024. manusia beda. Nah, makanya Yang itulah. ngomong bukan orang Padang, orang Medan lagi. Tapi ya aslinya dulu sampai sekarang sih, pokoknya kedua belah pihak berdiskusi, keluarga sini dan keluarga sini Ngambil berdiskusi, jalan tengahnya. samping ngambil jalan tengahnya, walaupun memang jadinya pergeseran makna gitu. Kadang-kadang anakku S2 masa segitu gitu. Bahkan sampai menghambat pernikahan karena itunya nggak deal. Iya. Nggak jadi nikah. Gitulah. Kan ya kok segitunya sih gitu. Cuman kan balik lagi adat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, tapi timbul pertanyaan selanjutnya, Apa adat itu? untuk manusia atau manusia untuk adat? Iya ya, lu yang mana? Ada tato? Itu berat. Itu berat, ya. Misalkan nih, karena ketidakmampuan ekonomi kita, misalnya saya sama Bene bersaudara, cuma karena nggak ada duit banget, jadi waktu Natalan nggak bisa saya berkunjung ke rumah Bene. Karena nggak ada duit, nggak ada ongkos. Tapi pasti nggak ada emang adatnya itu. Masa kita nggak didatangin atau gimana? Misalkan, tapi kan memang nggak ada duit. Nggak punya ongkos, sementara kalau itu harus berongkos gitu, nah, kan jadi salah yang kayak gitu. Sebenarnya kan harusnya bisa dimaklumi, kita lah yang datang ke sana, itu contoh Ya, batasan sederhananya. aja, Iya, gitu karena nggak aja. punya duit jadi dibilang nggak punya adat, ada yang begitu. Itu dia, makanya kuncinya komunikasi. Nah. Bagaimana menyampaikan dengan baik kenapa Ya. kemarin nggak datang gitu-gitu lah. Iya. Iya. Gitu. Komunikasi juga sering dilakukan kalau akhir tahun, namanya mandok hata. Betul. Iya. Mas, tolong dijelasin Mandok. Mandok Hatta itu adalah nih. Siapanya? Ini dia ngerti banget ini. Sapanya Soekarno Hatta, Bang. bukan. Beda Hatta. Yang ini lebih ke Hatta Rajasa nih. Putih dong rambutnya ya. Mandok Hatta tuh lebih ke kalau untuk orang Batak biasanya bisa dilakukan kapanpun, tapi yang seringnya itu ketika di malam tahun baru. Tahun baru, iya. Iya, jadi itu semua keluarga berkumpul ketika malam tahun baru di jam 12 berkumpul saling mengevaluasi diri Oke. satu sama lain. Sebelumnya mungkin ada dilakukan ibadah kecil. Ibadah kecil. Oh, ada juga Untuk ya? pembukaannya, iya, untuk pembukaannya mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita bisa membuka tahun yang baru ini bersama berkumpul sehat-sehat semua. Iya, Kalau misalkan semua sehat ya, tapi pada intinya bisa berkumpul bersama keluarga. Jadi momen pergantian tahun itu dilakukan sama berbarengan dengan keluarga gitu. Nah, setelah itulah baru ada adegan-adegan itu tadi saling dari yang paling kecil biasanya. Saling meminta maaf. Yang ngomong ke abang, bang maaf ya selama setahun kemarin saya ada apa atau ada kejadian-kejadian kesalahan besar apa yang bisa di-highlight. Itu mohon ampun, meminta maaf sampai ke orang tua. Nanti yang dari abang. Yang abang juga melakukan hal yang sama. Sampai Nggak ada senioritas ya di otak ya. Iyo, Kalau ngumpul kayak gitu berapa orang, Kak? Ya, Tergantung berapa keluarganya. Iya, kalau rame bisa Ya 10 rame. Masa sih misal nih keluargaku cuman ada berempat. 4.
ayah, ibu, aku sama adik. Masa sih harus kami undang orang lain? Sini biar rame gitu. Nggak ada minimum kuota. Nggak ada Nggak ada minimum kuota. Nggak Kali ada. aja sepupu-sepupu gitu. Tapi Kalau sepupu pasti sama keluarganya juga. Iya sih. Tapi Ya. ada momen misalnya kita berkumpul dengan Opung. Dua keluarga di rumah misalnya. Opung. Ya. Nah, Opung ini punya 9 anak. 9 Semua anaknya ini berkumpul. sudah menikah. Sudah menikah rata-rata punya 2 anak. Nah, itu kalau dikumpulin serumah mungkin bisa 50 orang. Bisa, dan itu boleh. Jadi Boleh. ada momen mereka ngomong, minta maaf Ngomong. satu sama lain di awal tahun baru. Sampai baru tahun- selesai akhir tahun. Tahun depan. Iya. Mau bilang tahun depan. Sampai Kalau misalnya kayak aku selesai dulu, sampai awal tahun depan. kayak aku dulu misalkan anaknya dari pihak ayah, itu kan anak-anaknya pada merantau semua ke Bandung. Iya. Nah, ya udah kita ngumpul di rumah kakak tertua, Bandung. membawa keluarganya masing-masing. Kan itu nggak keluarga inti, jadi rame-rame banyak kan, gitu. Biar tetap jalan juga ada itu timnya. bisa, tapi kalau udah merasa udahlah kita acara sendiri juga tidak bisa kok, maksudnya keluarga besarnya kita gitu, nggak usah keluarga besar yang karena bisa juga. Nanti besokannya baru tanggal 1-nya main ke sana. Oh, balasan. Iya. Mirip lebaran lah. Iya. Ya kan? Lebaran Lebaran ada tadi yang mau kayak sungkeman dulu di keluarga sendiri kan. Oh, ya. Ada itu ke keluarga besar. Habis itu. Ya, ke Iya. yang paling dituakan lah gitu. Sama itu, sama. Sama ya. Sama aja itu. Oke, terakhir, yang paling normal di Batak tapi nggak normal di Indonesia, menurut kalian ada nggak? Di pesta perkawinan ada babi seekor. Oh. Iya sih. Enggak datang Bukan dong. datang, Dia disediain, posisinya Bang. udah tewas. Dia Masa posisinya- ada orang ada yang nikah nikah ngundang nih. babi? Iya. Masa sih ini dia tamu spesial kita. Ladies and gentlemen, please welcome the pink and the only one. Dari. Jadi gitu. di Taruh di depan. ya ada disebut Panggung. istilah apa itu waktu mau bagi-bagi Jambar. jambar gitu. Itu babi seekor tuh lengkap dari ujung hidung sampai ujung buntut. Di Ya, meja, di atas meja tampan. dipotong. Nanti itu akan dibagi-bagikan sesuai dengan porsi marga ataupun statusnya di Oh, perkawinan gitu. itu. Gitu. Iya. Ada yang dapat kuping doang, ada yang dapat buntut, paha dalam atau apa gitu. Dan itu sering menimbulkan pergesekan. Itu sering pasti. Karena ada yang merasa saudara dekat, loh kok aku dikasih cuma segini? Kecemburuan. Gitu. Oh iya. Padahal yang paling enak pork belly-nya kan. Nggak bisa milih, nggak bisa milih, nggak bisa milih, nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Itu udah ada yang motong-motongnya, udah ada MC khususnya. Aku pertama kali ngeliat tuh di nikahan Beni kemarin. Oh iya ya. Iya. Dibagi-bagiin gitu, Bang. Dibagi-bagi. Lu dapat apa? Oh dia nggak dapat. Aku dapat amplop. Amplop aja. Tapi tetap isinya babi juga kan. Aku itu hanya untuk Dia keluarga. lebih dari babi itu dia lebih dapat kelakuannya. Kelakuannya kayak babi. Ya, aku tuh itu hanya untuk keluarga dekat, Ya, keluarga ya. inti. Dan untuk pertama kali aku ngelihat pesta adat Batak langsung yang ku ikutin ya. Iya. Kalau selama ini hanya datang ke pesta, yang ku ikutin baru kemarin tuh kayak, bos, Seru ya. rusuh ya gitu. Dan pesta pernikahan Beni itu digadang-gadang menjadi pesta terbesar Batak ketiga Di dunia? Indonesia, Di Indonesia. setelah Jessica Mila dan juga anaknya Hotman Paris. Woi. Habis itu baru Benedion. Ngeri banget ya. Kawinan ada Jimmy Jeep. Kamera buat ya Ini disiarkan langsung dari RCTI juga. Iya, denger-denger ya. gokil Bene. Lumayan tuh hampir 3.000. Ya, undangan. Tapi babinya cuma Acaranya selesai Dari berapa? pagi Sampai jam 9 malam. emang panjang ya. Panjang sekali. karena adatnya Tergantung status sosial siapa juga yang menikah. Penting. Iya. Kan Jessica Mila, Hotman Paris, Benedion di sini sih. Enggak ada ya. Enggak setara. Gue sih cuma memang. mikir ini 3.000 undangan babi satu doang cukup. Oh enggak, itu Oh, kan enggak. itu beda lagi. Itu beda. cuma yang itu yang untuk dibagi. Ya. Itu yang untuk Ya, dibagi kalau ke udah keluarga. dimasak mah banyak. Iya, iya. Dan ketika kawinan Bene kan dibagi dua kan, ada yang undangan buat Batak, ada yang buat yang Nasional. nasional. Di lantai duanya. Yang Bataknya semua itu ada babi panggangnya semua. Seru banget. Gokil, kebayangkan satu menu tuh berapa kan? Wah, Iya. Bene. Gitu. Intinya bangkrut lah. Tadi gue mau bilang boncos gak? Tapi kan nikah. Nikah. kan Udah pasti. lewat juga, masanya emang agak lain nih teman-teman yang ingin Hei. Akhirnya jadi sebuah film dari semua cerita-cerita yang terjadi tadi, ngomong podcast. Iya. Jadi film gimana, Bang? Perasaannya? Perasaannya Perasaannya kan tidak kami berempat. Ah. 3 excited, 1 Satunya panik. enggak? satu panik. Dan satunya adalah Ini. Dia karena yang belakang layar biasanya. Betul. Wah ngerti nih. Paham. Paham dia nih. Tapi kan belakang layar juga 3 ya berarti lo film lo. 3 yang aku sutradarain 3 film. Depan layar gimana? Tahu rasanya disuruh nyuruh-nyuruh orang disuruh sekarang Iya, tahu. ternyata berat ya. Berat ya. Ternyata aduh.
berat lah. Tapi emang dulu sempat berpikir ini harus jadi sesuatu kayak film gitu. Iya, kalau berpikir sempat. Kalau halu-halu babu sih Halu-halu, ya. halu-halu. Kami sering tuh gitu ngayal. Tapi kan ngayal jatuhnya, bukan ambisius, hayal babu. Memang imajinasi ya. Tapi memang itu semua keluar dari mulut Jegel sih. Oh dari Jegel. Jegel tuh sering kali tuh kayak ngeprediksi kayak film sebelumnya, film Bene tuh dia ngeprediksi pas ini tayang, ini penontonnya udah 1 juta. Dan kejadian. Jegel juga pernah bilang gini, ini ya podcast kita awal nih, ini tahun depan kita punya kantor gini semua segala macam. Kejadian. Bagus berarti Ya, mulutnya. Jegel. Dan ini di film ini dia bilang gini, aku garansi filmnya 1 juta. Garansi. Minimal 1 juta Minimal 1 penonton juta. kan. Minimal sejuta penonton. Iya. Dan kejadian Dan Belum, iya, belum. 1 Februari. belum ya. 1 Februari. Optimis. Tapi Agak enak nggak terkejut. maksudnya collab akhirnya sama teman-teman? Ya karena kan kita udah bareng sebelum lama. bikin podcast pun kita ini sudah sering nongkrong bareng main Sudah bareng, berteman. gitu. Sudah berteman gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu bersama itu ya pasti selalu menyenangkan, gembira Iya. gitu. Jadi kayak pas reading udah ketawa, pas syuting ketawa, bahkan kita belum nonton filmnya aja nih kita udah ketawa sama Kebayang, kelucuan filmnya. Tapi kan tuntutannya beda, lu Kok sekarang bisa jadi gitu aktor. sih? kan? kayak mana? Belum nonton filmnya tapi udah ketawa. Karena excited. Kan dia tahu scene-nya kan. Tadi kau bilang panik. Tadi gua bilang panik. Tapi enakan depan layar apa belakang layar? Belakang lah. Tapi juga congratulations lah. Ini pertama sebagai yang peran banyak. Benar. Luar biasa. Ya ini juga. Ya kan dia yang membuat orang jadi banyak karakter. Nah, itu dia. Kalian harus nengok bedanya Bene ketika di belakang layar sama dia dapat porsi dengan scene yang banyak di depan layar. Gila, kita tuh nggak ngeduga. Enggak keduganya in the good way apa? Kalau Bene akan sejelek itu. Tuh bang, belakang layar. Tapi Enggak bagus. itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya. Kan benar. orang banyak aktor itu berlomba keren. Iya. So last year. Solasia. Diversity. Iya, Konsep ini ya. aku Tapi beda. nggak tahu kenapa somehow Muhammad Kliaco sampai pada kesimpulan aktingnya Bene itu bagus. Sampai bisa dibilang selevel dengan Oka Antara. Oka Antara. Gokil. Percaya nggak? Kok makin Enggak lah. Ya, ini. Kan belum nonton filmnya. Nah, Belum iya. nonton satu makanya. Iya, tapi Aco melihat dia bilang ke kita, tapi Ben, kan selama menjalani syuting, si Bene ya udahlah emang aktingnya gini. Tapi pas dilihat full sama sang sutradara waktu preview, tes DCP dan lain-lain, grading kan. Loh, kok jadi keren sih Bene aktingnya gitu. Mungkin karena lu tahu celahnya kali bang. Penyutradaran kan pasti detail ya. Aku memang Ini kayak- tercela di sini. Bukan, beda, bukan celah itu maksudnya. tapi memang Bene salah satu orang yang ketika syuting di set gitu segala macam, dia masih memikirkan. Ini kurang bagus nih kalau ini di sini nih. Ada pemikiran-pemikiran. ada jiwa sutradara. Ada sutradara kayak gitu. Bene tuh sempat kadang kami tuh ngomong, Ben, kayaknya kau di sini ngapalin dialog aja lah, Ben. Nggak usah ganggu ah. Gak usah Iya, ganggu orang-orang fokus ini. di dialog aja, nggak Fokus usah di mikirin dialog aja. gambar, Nggak nanti usah ini mikirin jelek, ini gambar. bagus gitu. Kadang suka mikir blockingnya kalau kesini lebih bagus nih gitu. Suka usil-usil gitu tapi kayak jangan acting Bukan tugas jelek, kita. jangan gitu. Jangan actingmu jelek. Jatuhinnya diri Fokus aja gitu. Oke, tapi dari Agalayan ini, ini kan berarti sudah selesai syuting di 2023 kemarin. 23. September 2023. September tanggal 23. Lama nggak syutingnya? 18 hari. 18 hari. Saya 23 kan? Iya. Iya. Hari terakhir Pesta Pora. Oh iya Iya, bener. bener. Iya. Soalnya kami begitu selesai perform Pesta Pora kami. Performnya. Oh iya. 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 Makanya aku ingat itu. Soalnya gue pernah denger syutingnya tuh kebanyakan ngambilnya malam jam 9 sampai Betul. jam 4 Iya. subuh gitu. Karena di pasar malam kan, jadi kebanyakan scene-nya malam. Jadi kami callingan Itu terbalik. pasar gitu. malam beneran apa set? Bangun set pasar Bangun malam. Nah itu bukan pasar malam beneran berarti kan dibikin kan justru itu Dibikin. yang Iya. Ya karena kalau udah pasar malam yang running beneran nggak akan bersahabat untuk syuting dong. Ya kan bisa Ada yang udah dagang beneran di situ, orang lalu lalang. anak kecil nangis. Iya itu, dan untuk syuting kan ya nggak oke gitu. Jadi kami mencari daerah tanah kosong gitu, baru dibangun, bikin kora-kora, bikin komedi Biang lala, puternya, iya, biang biang lala, lala. dibikin di set. Ada art director kita namanya Bu Enji. Enji, Bu Enji Halim. Shout out to Bu Enji. Tapi kalau misalnya si scene ini apa namanya si semuanya udah jadi dan orang nanya ini genrenya apa? Genrenya Kalian akan bilang apa? komedi. Komedi. Horor nggak? Horornya pemantik aja. Pemantik aja. Iya, Paling ambience 10% aja. Memang karena karakternya jadi setan di sini ya. Iya. iya. Kita
jadi setan di situ tuh karena pekerjaan, bukan biar menakutin gitu. Kan kerjanya jaga rumah hantu. Iya. Betul. Masa kami pakai batik, pakai ya itu rumah makan, bukan rumah hantu. Masa? Iya kan marah-marah Bang Bang. Batiknya warna merah-merah bata Iya, ya. batik merah-merah bata Kayak itu. tahu. Tangan pendek. Tangan pendek. ya. Tahu itu di mana. Rambut klimis banget ya. Tapi kalau ditanya sinopsisnya seperti apa yang bisa di-share kayak gimana sinopsisnya? Bene lah. Jadi kami berempat, yang 3 satunya lagi sibuk banget itu, mengelola sebuah rumah hantu. Memang awalnya langsung rumah hantu nih? Iya, kami ini mengelola sebuah rumah hantu. Tapi rumah hantu ini tuh lagi diambang kebangkrutan karena sepi pengunjung dan segala macam. Menuju pilot. Menuju pilot. Nah, dengan berusaha mencari uang, kami berusaha merenovnya, membuatnya semakin menyeramkan Seram lah supaya menarik buat orang supaya datang lagi gitu. Iya, Nah, iya. pas dibuka, hari pertama buka ternyata pengunjungnya itu ditakutin dan meninggal. Nah, itulah yang membuat kami bingung bagaimana bereaksi terhadap kejadian ini. Berarti makin horor dong, ada yang meninggal. Betul, di rumah hantu ada hantu gitu. Nah, Dan hantunya betul lagi. Dan kami nggak tahu harus Ngapain? Tapi yang jelas hantu itu hantu mayat itu kita berpikir ini harus diapain gitu. Karena semua akan serba salah pergerakannya. Betul. gitu. Disitulah tempat komedinya tuh. Betul. Nah, itulah yang membuat komedinya itu sangat menggelegar. Wish. Wih. Ini jamin ngakak parah mampus Al-Eldul nih. Kacau. Oh, ada Al-Eldul. Pada Al-Eldul. Ngakak marah Al-Eldul. Iya. Berarti memang bawainnya adalah komedi. Tapi kalian kan adalah Batak ya. Pertama kali gue denger agak lain dalam kepala gue, ini film Batak. Dalam artian kayak mungkin something about Batak. Tapi malah jadi kayak penjaga gituan. Kalian sama keluarga dengan kerjaan yang sekarang juga ada yang tuntutan-tuntutan harus kerja sebagai orang Batak nggak? Kayak misalnya jadi pengacara gitu. Apalagi dia nih kuliah hukum nih. Hukum dia. Iya hukum, parayangan ya. Iya, tapi ya enggak sih kalau nyokap aman-aman aja. Iya. Iya, yang penting dia lihat, gue udah masuk layar lebar. Bukan maksudnya yang penting nggak nyusahin aja udah gede gitu. Udah gede bisa punya uang sendiri udah that's good udah. Tapi Cukup. pernah kayak dituntut gitu terus abangnya ngomong, Waktu itu dituntutnya lebih ke jangan tatoan. Oh. Ya, jangan tatoan waktu itu dituntut. udah ada tato atau belum? Belum. Jadi abang-abang kan semua ada tatoan. Ah. Nah, gitu Boris, kamu anak mamas yang bungsu jangan tatoan. Sebadan. Kenapa sih, Ma? Aku bilang, siapa tahu nanti kerja di BUMN katanya. Siapa tahu. Jadi masih oke, masih Oh, bisa. nggak boleh ya? Nggak boleh, tapi nggak boleh karena itu. Masa Biar- sih bang nggak boleh kerja di BUMN nggak pakai tato? Pastilah. Iya, kan BUMN-nya bukan badan usaha milik Nenggolan ya, Ben. Kalau milik Nenggolan oke lah. Gitu, lalu berjalanlah kuliah di wisuda terus stand up semua makin lama makin dalam stand up. Kayaknya udah nggak mungkin deh mau BUMN gitu. Pasang dah. Iya. Tapi pasang tato dulu kan baru stand up. Nggak stand up dulu. Di dalam nggak ada. Nggak ada. Oh sama sekali. Iya sama sekali nggak ada. Dia penurut ini sama Mak. Keren. Gua nggak nurut orang nggak ada. Ya Kan ini setelah- maksudnya setelahnya. setelah Bikin tidak di BUMN. tidak ada peluang lagi untuk BUMN. Iya ngapain? Baru dia bikin tato. Balik-balik capek lagi ke sana kan gitu. Udah jelas. Iya. Kalau lu gimana? Kalau aku kan awalnya teknik industri, Ya. terus dulu untuk kuliah itu juga secara ekonomi itu udah cukup berat gitu buat orang tua. Nah, ketika awal-awal putar balik ke dunia hiburan, orang tua sempat kayak, ya gimana dong kuliahnya, sayang dong gitu. Cuman Pinter kan- lagi. Ya, UGM bos. Cum laude. Cum laude. ya gimana ya? Ya Allah. Kampus gak enak banget kayak enggak gua enggak gitu. Responnya langsung ya gimana ya? Tapi setelah dia lulus cum laude, UGM diambil pekerjaan yang dia nggak bisa. Iya. Acting di depan kamera. Berbanding terbalik. Betul, itulah hidup ini harus cari tantangan. Oh memang suka tantangan. Gitu, jadi orang tua awal-awal sempat kayak bertanya-tanya lah gitu. Cuman orang tuaku juga bukan yang kayak strict gitu, yang nggak bisa dinego. Jadi kayak berusaha dijelaskan aja lah, nanti aku coba dulu karir ini, kalau ternyata tidak menjanjikan, tidak meyakinkan dan mengecewakan, ya aku akan kerja sesuai kuliah gitu. Tapi ternyata orang tua ngelihat dan akhirnya bisa dibuktikan, orang tua sekarang sih santai Support-support aja. Ya mana aja lah nak, yang penting kau transfer katanya gitu. tapi yang paling gue salut adalah lu bang sebelum stand up comedy karena lu memilih jalur atlet. Oh sebelum atlet dia, Ada lagi. wah pembunuh dia. nih. Astagfirullah. Karakter dia agak lain. Iya.
Karakternya, Emang iya? Enggak karakter. Bukan pembunuh. Iya ya, pembunuh sih memang. Di film. Di film, iya. Nggak jadi cerita deh. Jangan. Ya beta. Takut ketahuan ya. Udah. Itu sih Spoiler. sebenarnya itu kan nggak ngebunuh, cuma berantem, cuman nggak Bukan. sengaja kebunuh. Turut serta kalau bahasa hukumnya terlibat dia gitu. Tuh dikasih bahasa hukum sama Bukan dia otak pelakunya, cuman dia turut serta gitu. Makanya hukuman dia waktu itu kan cuma 1/3. Iya ya. Tapi Nggak tetap ada, ini nggak ada di dunia Cuman nyata nggak ada. waktu itu media-media belum sempat mencium itu karena kan Oki waktu itu belum sebesar sekarang ya. Iya. Kan sekarang namanya sudah besar dulu, jadi media kurang mungkin waktu itu kurang Memerhatikan tertarik. itu. Iya. Nggak ada. Ini Kalau kalian perhatikan, Oki Rengga tuh tidak pernah bisa mengeluarkan SKCK. Karena itu Karena nggak perlu berpeluang. ada SKCK aku bene. Ya emang ada SKCK kamu, KTP-mu aja ada 2. Oh, beh, ini mau pemilu nanti aku dikira mau nyoblos banyak-banyak. Jangan. 1 KTP-ku, yang 1 pernah hilang. Cuma yang Bikin satunya lagi. buat jaga-jaga kan. Hilang, aku bikin lagi, ditemukan. Jadi dua. Ada 2. Diminta kok sama orang itu di Dukcapil. Ku balikan. Bagus, lancar kali berbohong ya. Bohongnya kayak ragu tapi kayak percayalah, udah percaya aja lah. Ku balikan. Jadi bola nih. Dia dari bola sih aku tuh, lebih Terus agak jauh lah jalur hidupku sebenarnya. Tapi memang dari kecil aku emang mau jadi pemain bola. orang tua support. Support sekali. Lah bapaknya kan memang pemain Bapakku bola. dulu main bola dulu. Iya maksudnya dari orang tua kan memang udah support itu. Support. Banting setir ke stand up comedy, curhatin bolanya sendiri, Iya, 2017 tuh. disupport juga. Support. Orang tua gue nggak peduli tuh sama aku. Oh, bukan support tapi bang, nggak peduli. Nggak peduli sama beda. maksudnya. Bukan Setelah kasus itu tidak kan jadi nggak peduli. kasus lagi. Jadi Nggak apa ada. aja lah yang penting anakku Bener-bener. kau keluar dari lembah hitam itu gitu. Nggak ada lembar. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Orang tua aku tuh bukan nggak peduli, maksudnya nggak peduli. Maksudnya apapun yang aku lakuin, mereka ya udah jalan aja gitu. Jadi mau aku bola, mau aku stand up, mau aku ngapain aja. Karena memang setelah itu kan harus banyak support banget dari keluarga setelah kejadian. Jadi ya dampingin. apapun kami support gitu. Yang penting jangan yang itu ya nah. Ya, Jangan karena balik untuk lagi. kembali lagi ke masyarakat kan kadang-kadang suka ada stigma atau labeling-labeling yang Iya, iya, dijauhi. makanya di keluarga sebisa mungkin kau masih muda, masih bisa bagus masa depanmu. Ini gitu. kapan ini timelinenya kapan? Aku bahkan nggak tahu ini. Ya Ya, kan, udahlah. Karena kau kan memang melakukan terapi Nggak untuk apa-apa, melupakan itu kan. Terapi lupakan. Memang kadang manusia itu denial. Memang denial. Ya dia waktu itu kan sempat hipnoterapi juga. Iya. Untuk timeline waktu itu biar lupa. biar skip gitu. Kayak itu loh filmnya Jim Carrey siapa yang? Yang mana? Jim Carrey lagi. Jimmy Carr ya? Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Iya benar Jim Carrey. Iya Jim Carrey kan yang berusaha ngelupain. Ngelupain. Tapi akhirnya di panti kejadian inget lagi. Oke, kita nggak akan bahas traumatize itu. Mohon maaf. Ya pernah lah. Kan gitu kalau dipantik inget lagi. Pernah lah ada kasus-kasus lah. Kegol baik. Tapi sekarang udah siap menyandang titel aktor. Siap kali lah. Kacau. Udah siap dipanggil di mana-mana nih bang. Dari sekarang udah aku bilang sama manajerku, tahun depan film aja semua, jangan ada yang lain. Film minimal 10 lah tiap bulan. Nonton film aja maksudnya, jangan ada kerjaan lain. Kalau kau mau uji keaktorannya, kau tanya sesuatu, dia akan jawab berbagai range emosi. Oh Ya iya. Allah, Ben. Acting method bang, acting method. Yang lu gunakan di Bikin film kerjaan aja kalau memang ya. Tapi kalau akulah ngelihat gitu ya kemarin waktu syuting bareng Oki, kan ini juga pertama juga, maksudnya syuting dengan Oki dapat scene banyak. Scene banyak ya. Bukan oke ya. Mengejutkan. Mengejutkan. Unexpected gitu ya. Iya, surprisingly good. Iya. Kan gitu. produsernya kan Ernest kan udah nonton. Iya. Dia udah editing, preview dan segala macam. Katanya Oki Rengga itu MVP-nya. Wih. Setelah film ini tayang, aku rasa akan lebih banyak tawaran job film daripada dia stand up kayaknya. Hai, pelan-pelan kawan-kawan. Aku sih yakin dia akan dapat piala Citra Body Lotion. Gue udah mau excited loh, wih, pendukung. Tapi itu mungkin Ini aku. pendatang baru terbaik Pendatang baru mungkin. terbaik Ya, bisa jadi. mungkin karena dia di antara kita berempat dia yang paling stand out. Amin. Nah, itu aja lah namanya. Susah nggak bang? kerja. Apa Stand tuh? out kayak gitu. Aku nggak terlalu sih ya. Karena aku sudah mempersiapkan dengan matang. Tapi di antara orang ini berempat, orang ini mungkin sadar bahwasannya
Aku itu paling siap kalau di set. Ah, Aku tuh nggak terlalu ngapalin dialog, aku tuh nggak terlalu yang gimana-gimana. Begitu action, aku jalan aja tuh. Kayak karena memang udah begitu ada skripnya. Dari hari itu ku bacain full setiap hari sampai syuting. Itu ada sekitar 1,5 bulan kayaknya. fokus baca tuh. Sampai di rumah ya, Ki ya? Di rumah. Sampai istriku tuh lebih berhenti nggak kau gitu. Aku tuh selalu berakting di depan istriku. Berhenti nggak kau? Nggak semua tempat dan nggak semua momen kau kayak gini. Jadi kan gue juga iya, ada momen istilah tuh kaget. Ini kok tiba-tiba ngomong begini sih dia gitu. Lu sakit ya? Iya, aku tuh kayak di depan kaca kayak, kok nggak bisa kau gitu. Itu, kok berhenti nggak kau? Itu tuh takut sampean. Orang tidur juga gitu. Berhenti nggak kau? Ngigo. Jadi makanya sebenarnya aku belum tahu hasil. Aku benar-benar deg-degan. Apalagi nih orang ini ngomong-ngomong, oh gitu. Nah, aku tuh jadi deg-degan betulan. Tapi kan kalau lu udah ngelakuin yang terbaik, harusnya nggak usah khawatirin hasil. Tetap aja nggak bisa. Aku udah, kayak mana ya? Nanti kalau nggak sesuai ekspektasiku, kecewa aku. Oh, Jadinya. Sesuai kok. Sesuai. Sesuai. Makin orang udah Oh, karena kan yang menilai orang luar, Ki. Iya, kita nggak bisa. Kok Ernest juga udah ACC, berarti memang Iya. matanya udah bagus. Ngeri sih. Iya, ini yang nggak bagus mata tuh, makanya pakai kacamata. Itu. Nah, kalau lu sendiri Bang, sadar apa enggak sekarang lu masuk ke tahun 10 berkarir di film? Kok gila kalau dia. Gila. Kalau dia Tapi lu gila. nggak mau dibilang aktor. Wah, berat. Dia Berat. terlalu merendah Tapi dia. lu suka nggak kerjaan ini dibanding yang lain, stand up comedy atau Suka kalau dapat produksi yang bener. emang ada yang nggak bener? Ada lah semua aktor, aktris gitu pasti Pernah mengalami itu. pernah mengalami dapat produksian yang orang-orang coba-coba bikin film. Jadi treatmentnya juga ya. Aku pernah makan siang 2 kali di lokasi yang sama tanpa pulang. Makan siang. Sehari, berarti 2 hari dong di situ. Betul, tanpa pulang. Pernah. Kan itu ya aduh nggak sehat Tapi juga. filmnya tayang. Tayang. Cuman kitanya tipes kan gitu. Sama aja. Sama aja gitu. Cuma tapi kalau di filmnya senang sih senang, tapi lebih yang film ini tuh film agak lain lebih senang lagi karena semuanya tuh teman-teman. Teman-teman. Even kita sama kru aja sedekat itu. Iya. Seringnya nongkrong sama kru bahkan, bukan sesama pemain. Iya. Karena udah biasa mungkin kalau sama mereka. Iya maksudnya semingle itu gitu dengan mereka-mereka. Kayak nggak ada jarak, nggak ada batasan ya. Iya, dan di kru film tuh kan kadang-kadang rata-rata orangnya kan galak-galak, serem-serem gitu ya. Iya, itu. Apalagi yang anak-anak lighting atau yang tapi seru aja dia karena di antara mereka pasti ada yang latah. ada yang ada yang Ada yang sedikit kagetan. gini. Iya, lata. Nah, dan waktu itu kan kita kan pakaiannya ada pakaian hantu. Ada mereka tuh ada yang takut. Bong, takut. Ada yang sampai lari-lari. Seru Kalau lah kita kan- pokoknya Seru. Kerja-kerja. Tapi maksudnya lu melihat lu akan panjang di aktor ini. Lunya, maunya. Aduh. Wah, gila sih. Hah? Soal yang ditanya saya ya, Mas ya. Yang ditanya Ya saya. kami udah membayangkan, wah gila. Dia Aku jadi ODGJ. panjang atau enggaknya dia di dunia film itu tergantung dia, karena dia pemilih kan. Oh, Piki. Tahu sutradara Christopher Nolan? Tahu. Aku juga tahu. Info doang. Gue kira ada AP di mention Twitternya dibales gitu. Itu tergantung dia lah, mau panjang atau enggak. Karena dia Makanya kadang- kita tanya ke dia. Hah? Kan gini kita tanya ke dia. Mau panjang enggak? Apa? Produser. Jadi produser. Ini ada 2 nih. Nah, Kalau dia ngomong ada 2 maknanya nih. Mau panjang nggak? Emang mau cari ribut? Jangan kasus terus Mas yang bicara. Oh mau panjang nih, kan kita bisa jadi. iya. Asli berarti yang kejadian tadi. Ya, ya kalau aku sih ya, kalau produksiannya seru enak, ayo. Mau gitu. Apa yang lu suka dari film? Yang disuka dari film, ya Proses apanya? proses. Premiere? Enggak sih, maksudnya proses syutingnya enak, proses. Ya kalau dapet cerita yang oke, terus dapat perannya, role-nya yang oke juga. Terkadang gini, produser di Indonesia itu kadang-kadang gini, kalau udah Boris main komedi, Oki main komedi, udah seumur hidup sampai tua dia main komedi. Komedi terus. Contoh, Tora Sudiro. Nah, Terjebak di karakter jadinya. Padahal Tora tuh pengen yang lain. betul. Bor, gue tuh pengen yang lain. Terus si produser-produser ini melihat gue, Tora tuh udah komedi gitu, udah gitu. Iya. Produser tuh nggak mau Mencoba. sisi lain dari itu paling yang bikin jadi ntar dapat perannya komedi lagi. Padahal kan bisa enggak loh gitu. Kebetulan kemarin ada sutradara yang bisa melihat itu dari sisi-sisi aku gitu. Karena sutradaranya temen Benedion. Di film Bisa Ngeri-Ngeri nih jadi Sedap. kakak nih. Iya, main-main drama gitu. Sementara sutradara yang lain tuh udahlah kalau komedi baru calling, kalau yang lain nggak usah deh gitu. Genre yang paling penasaran lu pengen coba apa? Genre yang paling penasaran.
Ya semua penasaran sebenarnya. Selain komedi, Bang. Mungkin karakter kali ya. Ah. Karakter yang paling penasaran ya mungkin bisa jadi orang-orang dengan isu-isu kesehatan kali. Entah itu mental health atau ada apa disorder. Disability gitu Iya, bisa gitu. Abangnya? Aku. Iya. Jangan marah, orang ditanya. Ya aku. Abangnya sejak kapan punya anger issue kayak ini? Enggak, kalau soal karakter setelah ini kan pertama nih. Enjoy nggak so far? Dengan karakter yang banyak dialog. Sangat menikmati sih kalau yang ini. Sangat amat menyenangkan. Porsi dia di film ini gede banget. Gede banget. Porsi dia. Di trailer juga gue lihat. Tapi secara cerita memang kayaknya Spotlightnya oke nggak di secara story? Secara story. Iya. itu. Jadi dan beruntung ini teman-teman sangat support. Jadi sangat menikmatin karakternya ini. Tapi ada Lagian kan ini karakternya nggak terlalu jauh dengan kehidupan pribadi masing-masing. kan menjadi agak Iya, tim akal lain. tahu kan, tapi kalau di film ini karakter dia itu tuh mantan napi. Di Iya. film ini nggak jauh memang dari Makanya tadi dibilang iya, kan dunia asli. biar Makanya nggak susah. Ya mantan napi jadi mantan napi. Itu kan maunya. udah malas menghindar. Iya udah itu aja udah. Fun fact-nya, adiknya kandung di kehidupan nyata itu kerja di Kemenkumham di lapas. Oke. Itu gimana perasaannya ya abangnya ya? Jadi kemarin adikku waktu keluar. Bukan pantas lolos mulu, itu menjadi background story. Jangan sampai abangku kembali lagi. Kembali lagi mas. Enggak, tujuan gue adalah arahnya setelah ini lu penasaran karakter apa? Kalau aku pribadi kayaknya pengen di fighter gitulah, berantem. Action berarti ya. Berarti nggak jauh-jauh dengan karakter yang Iya, ini ya? biar nggak terlalu sulit kan. Soalnya kalau ini juga sebenarnya sebelumnya tuh, aku nggak nyangka aku bisa meranin karakter jadi bencong, jadi asisten makeup. Itu tuh aku nggak pernah berpikir bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata pas dilihat, oh ternyata aku bisa. Berarti kalau disuruh yang lain bisa juga nih aku. Tapi penasaran sama Si action. fighter-fighter itu. Nah, kalau ini kan aktor-aktornya, gue nggak tahu lu mau jadi aktornya apa direkturnya nih. Tapi di antara dua itu lu lebih pengen membuat film apa atau menjadi karakter apa? Oke, Kak, sebenarnya Dia kalau udah serius nih. serius banget. Jadi gini guys. Berubah Berlebihan. Yang awal pertama tadi aja. Oke, yang segitu aja. Jadi waktu syuting awal-awal itu kan, apalagi pas reading itu tuh aku benar-benar jadi overthinking gitu. Ini aku bisa nggak ya? Terus selama reading tuh kan benar-benar wah ini gimana nih, deg-degan. Jadi kayak awal syuting tuh hari pertama sampai hari ketiga tuh isi kepala tuh kayak berlebihan gitu. Isinya itu malah kepanikan sehingga malah jadi makin kacau gitu. Tapi setelah dijalani hari keempat, kelima, keenam, bisa ternyata mulai dinikmati prosesnya ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah misalnya ada karakter yang pengen dimainkan, ya kalau aku sih masih pengen menjalani lagi supaya sadar bahwa apa nih yang bisa ku mengerti, apa yang bisa ku kuasain gitu, sehingga jadinya terbiasa gitu. Karena secara tubuh, secara pengalaman, secara referensi, secara kemampuan masih belum semaksimal itu, tapi ada niat untuk belajar dan meningkatkan kemampuan itu gitu sih. Jadi Udah kayak politisi jawabanmu ya. Iya. Nggak menjawab pertanyaan dia. jadi kalau disuruh acting lagi aku mau. Sebagai apa? Sebagai apanya mungkin belum bisa Belum yang kayak kebayang. mereka yang mau yang Satu, fighter iya, dan segala fighter. macam, yang apa namanya Punya ada penyakit. Iya, kalau aku masih yang basic dulu aja lah. Gitu. Basic tuh kayak gimana, Bang? Iya, maksudnya jadi diri sendiri kayak di film sekarang, iya, atau yang drama aja yang kayak manusia dengan masalah hidupnya gitu sih, Iya, yang iya. simple-simple General. general gitu. Oke. Nah, agak lain ini kan agak sedikit ada unsur horornya. Biasanya kalau kayak gitu kan yang nggak diundang datang ya. Si ini. Iya. Ada nggak momen kayak gitu? Ada banyak orang-orang sekitar situ datang aja. Iya sih. Bukan. Tapi orang Kan nggak diundang. warga diundang. lokalnya. Ya kan tapi pocongnya, nggak ada. gitu, Bang. Nggak ada orang yang bukan film horor kok.
Hantunya Jadi juga, fun. iya hantunya juga kalau mau datang, kayak mana nakutinnya, ketawa terus nih mereka nih gitu. Nanti kita takut yang Iya karena kan selama syuting krunya tadi asik-asik udah kenal, kami bercanda mulu, hantu juga males kali diketawain. Hilang harga dirinya ya. Gila harga diri. Ngebully hantu. Ada kuntilanak, katanya. Main dek katanya gitu. Aku hantu betul loh bang. Kirain ekstra. Alah, kirain ekstra, salah gitu. Kan hilang harga dirinya. Kasian Jadi sih. orang tuh mikir kayak, udahlah nggak usah nih bikin kerjaan nih main kesini gitu. Tapi ada golden moment nggak pada saat syuting ini? Atau golden scene yang paling kalian Golden suka? moment, aku ada momen yang sangat kejar-kejaran itu masih membekas di kepala. Apa tuh kejar-kejaran? Kejar-kejaran dengan matahari. Oh, karena takut udah pagi. Tak bukan, Bukan sore. sore ya? Sore. Sore. Mau maghrib. Mau maghrib. Scene-nya siang. Sini siang. Siang eksterior. Pasar malam sudah mulai rame. Masjid sudah mulai mau ngaji. Berkumandang. Iya. Iya. Jadi tuh bener-bener action, cut, butuh balik Cepat, cepat, action, lari gitu-gitu. Ulang. Itu ada sekitar mungkin 70 orang berrotasi untuk action, terus ngangkat tenda bareng-bareng rame-rame, pindah Wah, gitu. cepet Ini banget. ngeset ini dibikin ini kan jadi ini master covernya ke sini, balik ke sini, itu beresin. Gitu. Kurang lebih 10 menit ada 4 atau 5 shot. Iya. Shot. Dalam 10 menit. Dalam gitu. 10 menit. Berarti one take oke tuh. Wah, ya benar. kadang kita merasa pengen take lagi nggak boleh. Udah lanjut next shot gitu. Iya, iya. Itu momen aku, kayak gini ternyata ya bikin film buru-buru. Tapi scene-nya intens gak? Maksudnya scene yang lagi di syutingin itu? lumayan. Lumayan intens. Lumayan intens. Tapi semoga bisa ke bawah ya perasaannya ya. Harusnya bisa. Harusnya sih bisa. Harusnya Itu bisa. pemainnya juga yang di frame banyak lagi, ada Banyak, 6 iya. apa ada Kami 5 empat, ada 6. kami empat, ada Ekstrasnya rame. ada Iya. Tisa, ada Ari, cameo. ada Awe, ada Pican. Iya. Iya. Wah, rame. Jadi ada 8 pemain tuh waktu itu di situ. Jadi langsung disos-sos. Gitu. Aku, kayak gini syuting. Kan aku nggak pernah ya dapat yang kayak begitu ya. Yang selama ini paling cameo satu scene, kan nggak ada momen-momen kayak gitu. Betul. Jadi aku tuh ngeliat, kayak gini. Lebih ke momen Mas Oki maaf ya di take-nya besok. Atau Mas Oki maaf ya, kita tunggu. Nanti masih agak malam dikit boleh. Padahal callingan pagi. Tarik scene, mau ditarik scene. Iya, ngejar yang lain dulu. Ya. Hingga pada akhirnya film ini sudah selesai, udah rilis juga trailernya yang bisa disaksikan tanggal berapa? 1 Februari 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Yep. Kenapa orang-orang harus nonton film ini, Bang? Wow. Wah, kalau dia nggak mau dikucilkan di masyarakat, Wow. harus nonton sih. Sebenarnya harus atau enggak? Enggak harus. Nggak harus. Cuman ketika dia nggak nonton, dia tuh jadi merasa terasingkan di tongkrongan atau di iya. lingkup sosial masyarakat. Semua orang pada ngomongin, dia nggak nyambung sendiri nanti. Iya. Dia Karena lain sisanya kan pada nonton. Iya, yang lain ngomongin film agak lain. Waktu scene-nya Bang Bene yang itu, lucu kali dia kayak Gak nyambung. Iya. jadi nggak bisa masuk tongkrongan, gak enak kan? Iya kan. Hidup Next kayak kalau gitu. mereka nongkrong jadi nggak diajak. Iya. kan? Jadi Iya. terkucilkan kan. Sebaiknya ditonton. Dipasung dia langsung. Enggak. Nggak sampai Gak sampai dipasung. Oh, nggak sampai dipasung. Karena dikucilkan gitu. Dia kan dendam sama kita deh. Gini cerita. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu bacain komentar netizen. Kita udah lempar pertanyaan. Oke. Tentang film agak lain, ini dari followersnya Ahkot mempertanyakan apapun itu. Silahkan Ibu Gijal. Jadi ini pertanyaannya juga pertanyaan random yang aku pilih. Ya. Oke. Kita juga jawabnya boleh serius, boleh Ini, Bang. bercanda, Oke. boleh Oke. random, silakan ya. Pertanyaan pertama. Bang, kenapa Bang Oki nggak diajak main film ngeri-ngeri sedap? Bene nggak ada otaknya, udah itu aja sih. Ada sih sebenarnya, kalian nggak fokus aja. Aku tuh ada di film Ngeri-Ngeri Sedap. Coba sebutin. Kayak gue tahu. karena Jadi gua ada nonton. momen ketika cucu-cucu ngobrol sama opung. Oh, yang di rumah adat. Di Iya, rumah, rumah adat. di depan Iya, iya, rumah, iya, iya. ngobrol sama opung, mereka di teras. Hmm. Nah itu ada lewat anjing hitam di belakang. Oh, Itu iya. Dia itu lama lo nge-make upin dia itu. Natural. Merinding loh. Tapi nggak ada yang ngeh itu aku kan. Dia untuk proses make upnya itu 3 hari sebelumnya tuh dipanggil, Iya. didandani. Ditempelin bulunya atu-atu. Iya, gitu. Konsepnya emang ganteng-ganteng serigala. Iya. Nah, kalau Oki kadang-kadang sering gila. Tapi emang gak kepikiran, Bang.
Nggak bisa Oh enggak, kan kalau lengkap itu kan gimana gimmick biar penonton Oh, iya, merasa iya. ini menarik, lucu gitu kan. Yang jujur, yang jujur, Jawabannya diplomatis yang banget. jujur, yang jujur. Jadi gini, dari awal film Agak Lain itu dibikin ketika film Agak Lain lagi. Film Ngeri-ngeri Ngeri-Ngeri Sedap Sedap. itu waktu itu aku, Boris, Lolo sama Gita Bebita Ya. itu menjadi cameo di sebuah film Comic 8. Oh, iya. Nah, habis itu jadi pemantik. Wih, kalau bikin film menarik nih. Kalau Berempat. kalian jadi pemeran utamanya. Dari situ Oki itu posisi berarti masih main bola. masih Oki. main Iya. bola Lu gitu. berarti mah. Masih nekelin leher orang. Mas, tackle tuh kan di bawah ya, kaki paling jauh tuh ke betis, dengkul lah paling jauh nekel tuh. Iya, orang jatuh ku tackle lagi kena leher. Oh, berarti kasusnya. kasus yang terakhir tuh gara-gara nekel leher orang kan. Orang yang nggak seneng lanjut di luar stadion. Jadi dari awal memang story Secara itu cerita nggak ada. dibikin dia tidak ada Iya. gitu. Nggak masuk story bukan berarti nggak mau gitu kan. Memang juga mau juga sih, nggak pengen juga sih. Dan ketika itu sayang kalau menurut Bene dipaksain cuma satu atau dua scene Iya, doang. gitu. Muncullah ide, biar diomongin orang. Iya. Gitu. Pada akhirnya pun tapi oke kita bawa kok. Berhasil. Di Terlibat film itu ya. kita bawa promo tour, kita bawa premier, kita bawa. Aku jatuhnya di situ media promo. Lu ada jadi pertanyaan media dalam promo. hati, gua ngapain ya di sini ya? Ya, pokoknya pas premier dia sampai nangis gitu karena kok film bagus aku nggak terlibat. Itu ternyata. Iya. Kita semua dapat bonus dari Imaginary, dapat bonus nggak? Dapat dia. Dapat aku. Tuh, Padahal dapat aku bukan bonus. siapa-siapa. Hikmahnya. Hikmahnya nggak ada. Dapat hikmahnya maksudnya. Tapi aku bener dapat Bener, bonus. bener dapat Bayangin. bonus. Lihat ya, aku promo dibawa tour. Ah. Berapa kota tuh ya? 4 apa 5 lah. Ada 5-6 kota. Aku ikut semua keliling. Begitu film ini dapat bonus pemainnya, aku tuh ditransfer bonus. Keren. Sama Imaginary. Aku mikir, loh kok bisa? Aku sampai aku tanya, loh ini bonus apa? Aku Salah bilang. kirim kali bang. Iya itu bener-bener salah kirim. Karena manajer gue bilang, ini ada uang masuk. Dari siapa? Dari Imaginary. Uang apa? Aku bilang. Nggak tahu. Ku telepon lah di Pandika. Produser. Produsernya. Pak Dipa, itu uang apa? Itu bonus untuk mau film Ngeri-Ngeri Sedap. Keren. Ih, kok bisa dalam hatiku? Nah itu pemanasan karena ini juga udah mau jalan kan. Wah ini kita bukan pemanasan lagi, orang ini kita ikut investasi. Oke. Iya, makanya semakin jelas bahwa ini memang harus laku. Kalau nggak balik duitnya. Garansi 1 juta berarti ya. Iya. 1 juta. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kan nama podcastnya agak lain nih bang. Agak lainnya tuh dari segi mana sih kalau boleh tahu? Apanya untuk podcastnya, untuk filmnya? Untuk Namanya, film dan apanya? Podcast. Kan awal mulanya podcast dulu kan. Iya. Agak lain itu agak lainnya dari sisi mana? Nah, kalau di film mungkin, kalau di segi podcast, ya kami tuh kenapa agak lain? Karena kami sesuka hati kami aja. Oh, suka-suka. Iya, bahkan episode pertama podcast agak lain itu adalah episode kedua. Iya, yang buka ini kan silver play button kan. Enggak, yang audio. Bukan Itu- YouTube, yang audio. Yang di Spotify, Yang di iya, Spotify. sorry. yang Yang di tayang Spotify. pertama kali adalah episode Episode 2. Jadi kalau podcast lain tuh 01 judulnya apa, kita 02 judulnya apa. Itu episode pertamanya. Iya. Ya, jadi Karena kami memang agak agak lain. lain. Kan agak lain itu istilah di Medan, Medan. Sumatera Utara untuk sesuatu yang aneh-aneh gitu lah, yang kayak tidak sesuai yang seharusnya gitu kayak Makanya itu silver play button. Kalau Iya. episode pertama di YouTube. Iya. siapa kan? sih yang punya? Makanya gue bingung kayak ini baru naik video pertama ada silver play button. Nah. ya? Agak lain nggak? Agak lain. Agak lain. Tapi minumannya lain beneran. Itu susu apa beneran? Yang mana? Minumannya yang di silver. Susu lah, masa iya sih? Niatnya Masa mau iya? beneran tua. Tapi susah kali nyari tua di Jakarta. Tua enak ya. Tapi gue percaya itu beneran lagi. Minum mulu. Jadinya pakai susu. Dan setelah itu menjadi film juga ya, podcast pertama yang dibikinin film mungkin ini. podcast jadi Oh iya ya. Podcast jadi film agak lain nggak? Agak lain. Agak lain. Lain emang. Berarti nama adalah doa. Nah, adalah Sesuai doa. nama PT kami. Nama PT kami. Apa tuh? Rezeki Rezeki agak lain. Iya, ya PT-nya rezeki aja lain. Menarik. Jadi rezeki dari mana aja kami. Bebas. Nggak masuk-masuk di akal. Awal-awal waktu podcast agak lain ada job ngelit karaoke. Bene itu yang paling heran. Ini kerjaan apa sih? katanya. Ngelit karaoke ya? Kok ada bisa kerjaan model kayak begini? Cuman ngelit karaoke terus dapat duit pulang gitu. Iya. Kan Bene. doanya agak lain. Lah iya, Ben. Bayangin di pesta pora ada orang manggung tapi pakai audio Spotify. Iya, diputer lagunya, liriknya juga ada. Karaoke-nya dari mana? Bene yang paling gak terima tuh. Ini apa sih? Kerjaan apa sih kayak begini?
Transfer. Hah? Ada Loh, dulu. kok ada ya? Ada pasarnya, Ah, Bang. Makanya. Oke, next. Pertanyaan Yo. selanjutnya. Bang Jegelnya mana, Bang? Bos sibuk. Sibuk mengejar duniawi. Sibuk mengejar dunia. Dia terlalu banyak menekan kontrak iblis. Itu ya, terjawab ya. Iya. Kalau kami kan pengen bahagia, pengen gembira, pengen hidup tenang. Dia tuh pengen kaya. Gitu. Agak lain emang Agak dia. lain emang gitu. Tapi Ke situ itu kan lagi. perlu kita apresiasi karena ya mungkin JG lagi Naik ini daun. lagi naik-naik. Iya. Kita harus bersyukur juga lah di antara kita tuh ada yang Lagi diganti. lagi oke sekali gitu maksudnya. Jadi memang sebenarnya bukan niatan si Jegel juga untuk jadwalnya pada bentrok. Mungkin kan ada produksi yang ini bagaimana, ada yang syutingan ini ternyata jadi stripping, tadinya weekly cuman jadi stripping aja. Jadi itulah bercampur aduk gitu. Iya, harap maklum ya guys ya. Harap maklum dan kita sebagai yang sudah dewasa-dewasa ya udahlah. Nggak apa-apa. Masa harus Bukan gara-gara ini ntar Jegel jadi kita somasi enggak. Enggak usah emosi ya, Bang ya. Ya, aku giliran aku emosi. Aku tenang aja padahal. Oke. Next. Next. Apalah solusi pingin nikah tapi belum ada dananya, Bang? Ya jangan nikah lah, bodoh kali sih kau. Bang, enggak gitu. Cari dulu Konsepnya, danam. Bang. Nikah ini. Jangan Enggak. gitu. Kalau aku solusinya jangan mauin standar hidup orang lain. Oh iya lagi. Ya kau aja, ya udah di sini ya udah ini. Kenapa nggak suka? Nggak usah gitu. Ini nikahan aku kok yang heboh gitu. Oh iya iya. Ya itu kan dia apalah daya mau nikah tapi nggak ada uang kan katanya. Kalau aku sih kawin lari. Karena nggak bisa putar balik kawin. Kalau udah kawin ya udah kawin. Iya kan? sih. Jadi kalau memang itu solusinya lakukan. Karena itu pernah mau jadi solusi Bene pada saat itu. Gak usah dibongkar. Giliran lu nih. Giliran lu nih. Gak usah dibongkar. Bene sempat mau melakukan itu kan. Iya iya. Cuman rezekinya ada. Bene tuh bukan masalah duit kan, masalah restu. Duit mah nggak masalah, yang penting murah. Tadinya Bene itu mau bikin kawinan di Bali. Yang datang teman-teman aja gitu. Ternyata di Seiring berjalannya waktu, doa-doa baik dari kedua belah pihak akhirnya menemukan jalan tengah. Iya, setelah film Ngeri-Ngeri Sedap 2,8 juta, restu pun terbuka. Wah, butuh tuh. Berarti mungkin butuh Berkarya, usahanya. Bu. Berkarya aja dulu. Berkarya aja dulu. Berkarya aja Siapa tahu itu dulu. jadi pintunya. Iya. Ini ada lagi, Cel? Ada. Kalau dia belum selesai sama masa lalunya, kenapa dia harus mulai sama orang yang baru, Bang? Tanyalah. Nah, emang lu punya isu masa lalu, Bang? Kenapa jadi tanyalah? Dia merasa ada celah untuk balas dendam. Iya, dia kayak Balas yang dendam. kanan udah nih, yang kiri Apa aja lagi. yang nyerempet tembak-tembak gitu sama dia. Ya tapi kan betul. Apa tadi pertanyaannya? Ya kalau masih ada masalah dengan masa lalu. Terus Kenapa harus mulai sama orang baru? Wah, aku nggak tahu, aku nggak ngalamin, nggak relate, sorry. Yang nggak tahu kalau itu kenapa ya? Iya. Kalau Soalnya Mas langsung lupain gitu aja ya? Oh ya, kan itu mungkin bagian dari skema move on kali. Oh iya, proses. Iya, proses lah gitu, dimaklumi aja gitu. Kita support aja kita mah. Kan untuk move on pun untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu. Kita mah full support aja. Iya, ibaratnya kan kalau ada luka terus ada yang nemenin untuk menyembuhkan lukanya, kenapa enggak gitu. Terserah nanti ketika udah sembuh sama dia atau enggak ya. Yang penting lukanya ini udah sembuh dulu kan. Iya, Gitu. udah kering duluan. Terlalu penulis kau tuh tadi jawabannya. Ada sajak-sajaknya ya. Iya, terlalu penulis jawabannya. terakhir ya? Oh ya, terakhir. Kenapa botak, Om? Tuh. Ini netizen keren-keren. Ini udah aku aja yang jawab ya. Oke. Ya, itu dari perintah dari kepala lapas. Kalau memang penghuni lapas itu harus botak. Harus rapi. Gue kayak lapas-lapas Amerika tuh harus dicukurin. Enggak. Sebenarnya nggak ada perintah. Cuman kan waktu itu sepertiganya itu lumayan juga. Sepertiga dari 20 tahun kan lumayan. Jadi udah kebiasaan untuk botak. Jadi ketika dia pernah nyobain panjangin, jadi merasa nggak pede. Makanya botak terus. Gue siap gak sih? Nggak, dulu kan gue bilang tadi, dia kan turut serta. Sepertiga aja hukumannya. Yang sononya, yang aslinya itu, yang otak pelakunya kan dapat kena 20 tahun. Karena kan itu berencana. Terus Iya. sebelum kasus itu dia rambutnya ada. Jadi begitu keluar dari lapas supaya sekitar tidak kenal dia. Bisa. Aku yang tahu kenapa botak ini. Kok jadi arahnya ke sana? Setelah ini kalau ada yang mau nanya ke Instagram Bapak ini, jangan terlalu jahat ya. Ke trigger. Oh, dia nggak tahu berarti.
Aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku tuh punya banyak waktu untuk ngeladenin netizen. Itu maksud saya. Aku pernah ada orang tiba-tiba ngechat apa ke istriku kayak. Ku cari di Bengkulu orangnya. Lu datengin, Bang? Iya. Ku video call deh. Halo, gue bilang. Ih. Ku video call gini. Halo. Ih, Bang katanya. Kok kira nggak dapat gue bilang. Jadi kalau yang di Instagram gue tuh sampai sekarang ku batasi. Orang-orang tuh yang bisa nge-follow yang cuma 21 tahun sama dia kayak dia. Soalnya aku kalau yang anak-anak kecil apa segala macam tuh, Bocil-bocil, iya takutnya aku malah panas. punya banyak waktu, Kebuang. ngeladenin. Tapi setelah gitu. ketemu kan, ya ternyata Ya, nggak sepantaran. iya. Mau sikat juga kan, ya jadi ya yang Mending- lawannya bocil gitu. Mending 21 ke atas, udah siap nih berarti. Kamu siap ya? Kamu siap Iya. ya. Mulutmu harimau. Ah. Jadi gimana? Kenapa botak, Bang, aslinya nih? Dulu aku ngefans sama Nelson Dida, Oh, ini pemain AC Milan. Peter AC Milan. Jadi dulu tuh bahkan semua model rambutnya aku ikutin tuh. Dia kan digaris-garis rambutnya gitu-gitu. Dulu aku ikutin. Ih, kayaknya bener jawabannya ya. Bener. Kayak bohongnya tuh udah dilatih gitu. Iya. Kalau ditanya ini Allah. jawabnya ini ya. Iya. Ya Allah, kau juga Bang, saya cuma support, Bang. nebelin makinan. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Keren banget. Silakan ajakin followers Akot dan juga yang nonton ini untuk nonton agak lain. Ya, untuk kalian semua penonton Ahkot, kalian harus nonton film Agak Lain 1 Februari. Mulai 1 Februari. Mulai 1 Februari. 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Karena kalian pasti bakal aman nonton film Agak Lain. Kenapa Ketika aman nonton tuh? film Agak Lain tuh nanti bakal ada gegana. Di bioskop bakal ada Kok harus ada gegana sih? Soalnya bakal ada ledakan tawa kan. Iya. Ngeri sih. Waspada sih. Oke, siap-siap buat ledakan ketawanya 1 Februari. Nama saya Rafa. Dan kami agak lain. Tanpa Indra Jegel. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah, sampai ketemu di episode selanjutnya.